Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, yuk kita bedah bareng sebuah konsep bisa dibilang cetak biru dari abad ke-7 tentang cara membangun komunitas. Konsep ini akarnya dari ajaran Nabi Muhammad. Coba deh kita pikirin, di dunia yang rasanya makin terpecah belah ini, sebetulnya apa sih perekatnya? Apa yang bikin sekumpulan orang jadi sebuah komunitas yang, sejati? Oke, kita mulai dari sini. Diceritakan kalau salah satu misi utama Nabi itu adalah misi penyatuan. Tujuannya, mengubah masyarakat yang tadinya terpecah belah jadi satu, dengan sebuah ide yang, kuat banget. Nah, ini dia metafora utamanya. Komunitas itu diibaratkan seperti satu tubuh yang diikat oleh, bisa dibilang, empati yang radikal. Jadi ini bukan lagi soal, ya udah kita hidup bareng-bareng, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal benar-benar ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik suka maupun duka. Ini adalah sebuah visi di mana nasib satu orang itu nyambung banget sama nasib semua orang. Kesejahteraan bersama jadi yang utama. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya menciptakan ikatan yang sedalam ini? Apa rahasianya? Nah, untuk membangun komunitas baru ini, ada satu konsep kunci, yaitu mendefinisikan ulang apa itu ikatan antar manusia. Caranya? Dengan membedakan dua jenis persaudaraan. Ini dia fondasinya. Lihat deh perbandingannya. Ini menarik banget. Di satu sisi ada ikatan karena darah dan keluarga. Ikatan duniawi yang sifatnya sementara bisa putus. Di sisi lain, ada ikatan karena iman dan nilai-nilai bersama. Nah, ini yang dianggap ikatan spiritual yang abadi. Jadi pesannya jelas, ikatan darah itu penting, tentu saja. Tapi ikatan iman ini ditempatkan di atas segalanya, bahkan melampaui kehidupan ini. Dan gagasan soal kebersamaan spiritual ini ternyata bukan cuma teori loh, tapi benar-benar ditanamkan, bahkan sampai ke level bahasa yang kita pakai sehari-hari dalam ibadah. Dan ini secara nggak sadar membentuk pola pikir kita. Coba deh, perhatikan di sini. Di salah satu doa paling inti yang diucapkan setiap hari, kata yang dipakai itu kami. Hanya kepadamulah kami menyembah, bukan aku. Ini sebuah pernyataan yang sifatnya kolektif, bareng-bareng. Dan lanjut lagi, di doa berikutnya, bunyinya bukan tunjukilah aku, tapi tunjukilah kami. Lagi-lagi kami. Permohonannya ini untuk seluruh komunitas, bukan cuma untuk diri sendiri. Nah, ini kan jadi menarik ya. Kenapa harus pakai kami? Padahal kan seringkali kita sholat sendirian. Mungkin di kamar nggak ada siapa-siapa. Kenapa nggak bilang aku aja? Jawabannya ternyata dalam banget. Penggunaan kata kami itu untuk terus mengingatkan kita bahwa kita itu nggak pernah benar-benar sendirian. Kita ini selalu jadi bagian dari sebuah keluarga spiritual yang besar. Jadi sekalipun kita berdoa sendiri, kita sebetulnya sedang berdoa bersama dan untuk semua orang. Oke, sekarang pembahasannya bergeser. Dari komunitas yang besar, kita zoom in ke sesuatu yang lebih intim, lebih personal, yaitu lingkaran pertemanan kita. Di sini ada perintah yang jelas banget. Kita diminta untuk sabar dan terus berada di dekat orang-orang yang baik yang selalu mengingat Tuhan. Intinya apa? Ya, siapa teman-teman kita itu penting banget. Pentingnya sampai-sampai dibilang mereka bisa ikut membentuk kita. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Semacam, kode etiknya gitu. Aturan mainnya, hak dan tanggung jawab kita satu sama lain, biar ikatan pertemanan dan komunitas ini tetap kuat. Jadi semuanya itu dirangkum dalam 6 poin utama. Ada 6 hak dan tanggung jawab. 6 hak ini dianggap sebagai fondasi dasarnya. Inilah yang membangun dan menjaga komunitas agar tetap sehat dan saling mendukung. Kalau tadi kita bicara soal komunitas bagaikan satu tubuh, nah inilah bata-bata penyusunnya. Apa aja ke-6 hak itu? Pertama, ucapkan salam kalau bertemu. Kedua, penuhi undangannya kalau kita diundang. Ketiga, kasih nasihat yang tulus kalau dia minta. Keempat, doakan, semoga Allah merahmatimu kalau dia bersin dan memuji Allah. Kelima, jenguk dia waktu sakit. Dan yang keenam, ikut mengantar jenazahnya saat dia meninggal. Coba deh lihat cakupannya. Mulai dari hal yang paling simpel, kayak menyapa, sampai ke momen paling krusial dalam hidup, yaitu sakit dan kematian. Ini benar-benar kerangka kerja untuk menunjukkan empati lewat tindakan nyata. Pernyataan ini, kuat banget sih. Ini benar-benar merangkum betapa besarnya pengaruh teman-teman kita. Seolah-olah mau bilang, kamu itu adalah cerminan dari teman-teman terdekatmu. Karakter kita, kebiasaan kita, bahkan sampai keimanan kita, itu sangat dipengaruhi oleh siapa kita bergaul. Jadi setelah semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau komunitas kita itu diibaratkan satu tubuh, peran kita di dalamnya itu apa? Di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan kita, apakah kita jadi bagian yang menguatkan dan menyembuhkan? Atau justru jadi bagian yang bikin tubuh itu terasa sakit?
Mari berefleksi. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.